بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada berapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya, umat Islam, ketika melihat kemungkaran mereka harus berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Merubah di sini artinya melarang terjadinya atau jangan sampai ada kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Ini berarti nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Ada kemungkaran yang akan terjadi atau sedang terjadi, maka kemudian kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran tersebut, yaitu dengan mencegah terjadinya atau mencegah semakin menjadi-jadinya kemungkaran yang sedang berlangsung. Yang pertama yang kita bisa ambil pelajarannya, bahwa Rasulullah mengatakan man ra'a, barang siapa melihat. Maka syarat orang yang nahi mungkar itu harus betul-betul melihat. Melihat artinya dia berada di tempat kejadian kemungkaran tersebut yang sedang terjadi, dan dia melihatnya secara langsung. Bukan dia mendengar dari orang lain bahwa sedang terjadi kemungkaran, tapi dia tidak bisa memastikan. Kalau dia tidak bisa memastikan, maka dia tidak bisa melakukan nahi mungkar, karena dia tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Maka dia harus melihat dan hadir di tempat terjadinya kemungkaran. Oleh karena itu, babnya nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah jangan sampai kemungkarannya terjadi, atau mencegah jangan sampai kemungkaran yang sedang terjadi berlanjut. Berbeda kalau kemungkaran sudah terjadi. Kalau dia mendengar, kemungkinan besarnya adalah bahwa kemungkaran sudah terjadi. Maka misalnya dia ada orang mengatakan kemarin ada kejadian seperti ini, berarti dia mendengar dan kemungkarannya sudah terjadi sebelumnya. Nah, kalau kemungkaran sudah terjadi sebelumnya, dia tidak bisa merubahnya. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah memberi nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Atau kalau dia pihak yang mempunyai wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah atau lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, maka kemungkaran tersebut bisa diusut dan diadili atau dibawa ke ranah hukum, supaya orang yang melakukan kemungkaran, melakukan tindakan kriminalitas tersebut bisa mendapatkan sanksinya sesuai dengan hukum Islam. Jadi syarat pertama merubah kemungkaran adalah harus melihatnya. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa merubah kemungkaran itu dengan semua kemampuan yang dimiliki. Diawali dari tangan. Tangan ini kinayah, ya, bahasa kiasan untuk kekuasaan. Maksudnya kalau merubah kemungkaran tidak harus pasti dengan tangan, bisa jadi dengan kaki, bisa jadi dengan menurunkan, misalnya memerintahkan pihak yang di bawah kekuasaannya untuk merubah tersebut. Misalnya dia seorang petinggi, dia bisa menyuruh anak buahnya untuk merubahnya, melakukan aksi begitu, ya, tindakan kepada suatu perbuatan yang mungkar. Jadi di sini tangan artinya adalah kekuasaan, tidak harus dengan tangannya secara harfiah, tetapi adalah dengan kekuasaan yang dimilikinya. Maka
orang yang mempunyai kekuasaan itu mempunyai peluang yang besar untuk bisa menegakkan agama. Karena di sini kita lihat Rasulullah mendahulukannya daripada lisan dengan hati. Karena kekuasaan itulah yang nanti mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap ditegakkannya kebenaran. Maka ini menjadi panduan bagi kita umat Islam apabila mendapatkan wewenang dalam bidang apapun, dalam posisi apapun. Kalau mempunyai wewenang, mempunyai jabatan, maka jabatan itu harus digunakan dalam rangka kebaikan. Jabatan itu harus digunakan dalam rangka khidmah kepada masyarakat. Jabatan harus digunakan dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, ketentraman, kenyamanan bagi masyarakat. Bukan digunakan untuk sewenang-wenang mengambil hak orang lain atau sewenang-wenang mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu, maka dia bisa merubah dengan pilihan yang lain adalah dengan lisannya. Dengan lisan artinya dengan kata-kata yang bisa mempengaruhi kemungkaran tersebut supaya tidak terjadi atau terus berlanjut. Nah, kata-kata ini, lisan ini tentunya juga adalah bahasa kiasan. Kalau zaman sekarang lisan itu bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk tulisan. Tulisan ini bisa berbentuk tulisan resmi dalam media cetak atau tulisan resmi di media elektronik atau di tempat-tempat yang lain yang bisa mempengaruhi supaya kemungkaran tersebut tidak terus berlanjut. Misalnya kita kasih contoh. Ada misalnya sebuah diskotik baru dibuka di suatu tempat. Kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan kemaksiatan di situ. Terus menerus terjadi. Ini kan kemungkaran yang sedang berlangsung. Kita barangkali karena tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan secara dengan tindakan nyata, maka kita bisa menggunakan lisan. Lisan di sini bisa berupa opini di masyarakat, bahwa kita menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, ini ada sesuatu yang sedang terjadi yang salah, kita kenapa diam saja, kita harus melakukan sesuatu. Misalnya, itu adalah salah satu tindakan merubah kemungkaran dengan lisan. Itu bisa ditulis dalam media cetak, bisa ditulis dalam media-media yang lainnya. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu, maka dia menggunakan hatinya. Menggunakan hati ini artinya adalah dia tidak rela kemungkaran itu terjadi. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa supaya Allah mengabulkan untuk supaya kemungkaran ini dihilangkan. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan nahi mungkar dengan hati, yaitu dengan mempunyai kebencian terhadap kemungkaran yang sedang terjadi dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada pihak yang bisa, yang mampu, yang punya kekuasaan atau punya lisan atau punya kemampuan untuk menulis supaya kemungkaran itu tidak terus terjadi atau betul-betul sama sekali dihapuskan. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan nahi mungkar. Tingkatannya dari mulai jika punya kekuasaan dengan kekuasaan, jika tidak mampu maka dengan lisan atau dengan tulisan, jika tidak mampu maka dengan membenci perbuatan tersebut. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua di sini nanti hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di akhir hadisnya dikatakan wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada di balik itu, sesudah itu, satu keimanan walaupun hanya setitik, sebiji sawi. Kalau dia tidak punya perasaan membenci kemungkaran sama sekali, dia merubah dengan tangan, dengan kuasaan tidak, dengan lisan tidak, dengan tulisan tidak, bahkan ridha dengan perbuatan tersebut. Berarti walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, enggak ada keimanan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia melihat kemungkaran tapi malah senang. Lihat kemungkaran tidak ada perasaan terluka hatinya. Ketika ada sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang kita terluka karena
ada hak Allah yang dilanggar, ada hak Allah yang telah dinodai. Kita sebagai umat Islam harus prihatin. هيا فوافر